Hai teman Bi, temenin saya naik Gunung Sumbing yuk. Tapi di pendakian ini bakal ada sesuatu yang beda, yaitu saya akan men-challenge diri saya untuk naik ke gunung ini dengan modal 300 ribuan aja. Atau lebih tepatnya, dengan budget 900 ribu, saya akan naik 3 gunung sekaligus. Kira-kira cukup nggak ya? Untuk ongkos pulang pergi Bandung Wonosobo, bayar simaksi, logistik, sampai ojek. Kalian penasaran? Tonton video ini sampai habis ya. Dan inilah trip 3 gunung Wonosoboan dengan budget 300 ribuan. Hai, selamat pagi teman Bi. Sekarang kita lagi ada di Cimahi Mall, lagi nungguin bis yang keberangkatan ke Wonosobo. Udah lama banget ya rasanya saya nggak naik bus dari sini, karena tahun 2021-2022 tuh mesti tiap berapa bulan sekali selalu berangkat dari sini. Dan salah satu kota yang paling sering saya kunjungi yaitu adalah Wonosobo. Nah sekarang saya berangkat berdua aja nih bareng adik saya. Jadi kita mau naik gunung apa, Dek? Rencananya kita tuh mau langsung 3 summit gunung, Sindoro, Sumbing, sama terakhir tuh Bismo. Wih, keren banget. Jujur ini first time saya mau tektokan 3 gunung sekaligus. Makanya kalian harus doain kita, semoga kita berhasil. Dan kalian juga harus jadi saksi apakah ketiga gunung itu bisa kita taklukkan. Ini sekarang kita masih nungguin busnya, harusnya jam 6 udah berangkat. It's gonna be a good day, and everything is going to go my way. It's gonna be a good day. The sun is shining bright and it's here to stay. Dari dulu pertama saya naik gunung daerah Wonosoboan, setiap berangkat, jadi saya tuh selalu naik bus Budiman. Dari Bandung sendiri sebenarnya ada 2 titik keberangkatan, yaitu dari Cimahi dan juga Terminal Cicahem. Cuma lagi-lagi saya selalu naik dari Cimahi. Mungkin karena akses ke Cicahem dari rumah saya sedikit lebih jauh ya. Untuk tarif busnya dari Cicahem sedikit lebih murah, yaitu 150.000. Karena yang dari Cimahi ini 160, jadi ada selisih 10.000. Dan untuk jadwal keberangkatan, dalam satu hari cuma 2 kali, yaitu pagi dan sore. Terus kalau ada yang nanya kenapa nggak naik kereta? Karena ke Wonosobo ini memang tidak ada rute. Paling mentok cuma sampai Purwokerto. Dan dari sana masih harus naik bus lagi. Jadi daripada ribet, ya udah mending langsung naik bus aja dari Bandung. Nah, jadi kita sampai Terminal Medolo Wonosobo itu jam 5 sore. Tadi perjalanan dari Bandung ke sini kurang lebih sekitar 11 jam. Di sini kita cuma istirahat sebentar. Sehabis maghrib, kita langsung gas lagi menuju base camp Garung. Kali ini kita memutuskan naik ojek, yang tarifnya 50.000 per satu motor. Kalau kalian malas naik ojek, bisa juga ya naik taksi atau Grab dan juga Gokar. Ongkosnya di range 100 ribuan. Terus apakah nggak ada angkutan umum seperti bis? Kalau yang langsung ke base camp Garung itu memang nggak ada. Kalau mau pakai bus pun nanti harus 2 kali, nyambung pakai ojek. Ngojeknya sih nggak terlalu jauh, cuma sekitar 2 kiloan. Ya kalau mau hitung-hitungan hemat, naik bus plus ngojek pasti lebih murah jatuhnya. Tapi yang jadi masalah, busnya itu kalau udah sore gini nggak ada. Jadi kita memang nggak ada pilihan selain ngojek atau taksi.
ya ke rombongan ya. Ini selamat nomor HP. Siapa rombongan dan tanggal pendakian. Sesampainya di base camp, kita langsung registrasi. Mengingat besok kita akan melakukan pendakian jam 3 subuh. Ya, walaupun sebenarnya base camp Sumbing Via Garung ini buka 24 jam ya. Tapi biar nanti nggak keburu-buru, mending registrasi sekarang aja nggak sih? Untuk simaksinya sendiri, total yang kita bayar itu 35.000 satu orang. Ditambah ada biaya fotokopi map sebesar 5.000. Jadi 2 orang itu totalnya kita bayar 75.000. Dan jangan lupa, saat registrasi kita juga sekalian pesan ojek. Biar besok subuh ojeknya udah standby. Halo, selamat pagi teman Bi. Sekarang tepat di jam 3 pagi. Jadi kita akan memulai pendakian. Ini omong-omong pagi-pagi udah berkabut aja. Kayaknya sekarang kita mau nyari ojek dulu karena dari sini sampai pos 1 kita bakal ngojek. Saya nginjeknya kemana mas? Ke mesin aja. Oke. Alhamdulillah. Oke. Gak penasaran kan sekarang? Enggak penasaran. Udah nyobain ojek Sumbing guys. Pegangin sorry. Oke. Sekarang di jam 3 lebih 10 menit. Kita udah ada di pos 1 dan kita akan memulai pendakian. Estimasi kita target berapa jam ke atas puncak? Karena belum tahu juga sih treknya, cuman target ya bisa lah 6 jam gitu. 6 sampai 7 jam lah ya. 6 sampai 7 jam. Kalau sekarang di jam 3 mungkin nanti di jam berapa, jam 8? 9, jam 9-an lah, jam 8 jam 9. Mudah-mudahan kita udah sampai puncak. Dan sebelum kita memulai pendakian, kita berdoa dulu semoga perjalanan kita diberi kelancaran, dimudahkan, dan tentunya dikasih cuaca cerah juga. Kita bisa turun lagi dengan sehat walafiat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Bismillah. Cus guys. Jadi, kenapa saat ini saya kembali ke Gunung Sumbing Via Garung, sementara dulu saya pernah ke sini? Alasannya karena saya pengen nyoba Garung via jalur baru. Katanya sih jalur yang sekarang sedikit lebih mudah. Terus fasilitas pendukung juga sudah mulai komplit. Seperti misalnya sudah ada shelter di masing-masing pos. Lalu jalan juga relatif lebih handai katanya. Ya pokoknya meskipun base campnya sama-sama Garung, tapi trek yang sekarang sama sekali beda dengan jalur Garung yang dulu. Oke, sekarang kita posisi udah ada di jalur baru. Barusan persimpangan antara jalur lama dengan jalur baru tuh tepat di atasnya pos 1. Saya dulu pernah kesini, nggak kelihatan ngomong jalannya. Dulu pernah kesini ke Sumbing Via Garung sekitar 2018 apa 2019. Cuma kenapa sekarang saya pengen balik lagi ke sini? Ya salah satu alasannya karena pengen nyoba si jalur baru ini. Kalau dulu di jalur lama ada tanjakan yang cukup fenomenal atau cukup ikonik, yaitu tanjakan engkol-engkolan. Sementara sekarang digantikan dengan Pengkolan 9. Apakah Pengkolan 9 seseru tanjakan engkolan dulu? Kita cobain sekarang. Ternyata benar teman Bi, sampai sejauh ini kita masih melewati jalan yang relatif landai. Kalau saya lihat di map sih, jalur yang sekarang itu kita ngambil ke sebelah kanan. Jadi hitungannya nyebrang bukit. Kalau secara jarak, jalur baru ini memang lebih panjang jika dibanding dengan jalur yang lama. Kalau jalur lama, total jarak atau panjang lintasannya itu 6,1 km.
Sementara si jalur baru ini total jaraknya sekitar 8,5 km. Lumayan, ada selisih 2,4 km. Tapi yang membedakan, jalur lama itu langsung vertikal, sementara jalur yang sekarang itu dibikin banyak landai, atau rutenya itu dibuat zigzag. Kita sampai pos 2 di 37 menit durasinya, jarak 1,68 km. Sekarang di pukul 3:40. Istirahat dulu nggak? Pelan aja ya. Oke. Sini ya treknya. Frosty mornings and blood red sky, bright lights the coffee shop line, Polaroid pictures, awkward addictions, a blindness, a sign of the times, weekday problems and weekend walks, warm rain, the smell of used books. Ternyata yang tektokan hari ini tuh bukan hanya kita aja ya. Barusan kita ketemu rombongan di pos 2 dan itu banyak banget. Bahkan kita ini bisa dibilang berangkatnya agak sedikit telat. Karena kebanyakan dari mereka ada yang berangkat dari jam 2, bahkan ada yang dari jam 1 pagi. Saya tidak tahu ya, apakah konsep pendakian dengan metode tektokan seperti ini sudah mulai populer dan banyak peminatnya? Karena jujur aja, saya sendiri belum terlalu sering tektokan seperti ini. Tapi sebenarnya ini bisa jadi solusi banget, terutama buat kalian yang ingin naik gunung, tapi waktunya masih terbatas. Kalau pendakian biasa, kita harus meluangkan waktu minimal 2 hari, tapi dengan tektokan seperti ini, 1 hari udah selesai. Selain itu, dari segi biaya pun akan lebih hemat. Namun dengan catatan, kita harus memiliki fisik yang di atas rata-rata. Kalau fisik kita pas-pasan, nanti bukannya menikmati pendakian, yang ada malah kerepotan. Kita udah jalan tepat di 1 jam dan sekarang posisi udah di atasnya pos 2, malah kita udah ngelewatin si Pengkolan 9. Kita malah nggak ngeh, barusan pas lihat di maps ternyata si Pengkolan 9 udah kelewat. Estimasi sampai pos 3 mungkin di jam 5. Biar sekalian sholat subuh di pos 3. Oh, ini Pengkolan 9. Oh, berarti yang barusan kita ngomong tuh kita lagi di Pengkolan 9. Karena ini si patoknya. Jadi sekarang Pengkolan 9-nya udah habis. Oke. Susah guys framingnya. Dan lihat tuh di sana ada bulan. Cantik banget. Jars, a school run, a stranger's car, weekly magazines, you stopped to issue free pennies, sweet rappers, graced knees, parents' parties, through paper walls, the dog scratching doors down the hall, teeth under pillows, breath on the windows, of thoughts from a dying age. I need you more than a Udah nyampe pos 3 aja kita. Pos 3 Garung. Sekarang 4:39. Durasi pendakian 1 jam 35 menit dan jaraknya 3,37 km. Ini pas sampai sini kebetulan banget pas azan subuh, jadi kita mau sholat subuh di sini. Dari tadi ditahan-tahan. Oke.
don't forget this all year. I'm bruised, broke at best, right-handed, far to left. Sekarang tepat di jam 5 pagi. Barusan kita udah sholat subuh di sini di pos 3. Dan sekarang kita lanjut lagi. Ya semoga jam 7. Terlalu cepet kayaknya kalau jam 7. Takutnya kita kayak orang gila jalannya. Ya mungkin jam 8 lah. Semoga kita bisa sampai puncak. Yuk. Ya mas, duluan ya. Duluan mas. Camp area ya. Ya. Camp area. Sekitar 6 menit dari pos 3 kita sampai di camp area. Nah, ini kan bawaan saya lumayan berat. Karena ya selain bawa peralatan buat konten, bawa drone segala macam. Terus kita bawa logistik juga. Jadi bawa nasi bungkus udah bawa buat sarapan. Nah, rencananya buat makan siang bawa beras instan. Tapi kalau ngelihat gelagatnya kayak gini, si logistik yang buat makan siang akan kita taruh di sini biar kita ke atas nggak terlalu berat. Di sini ada shelter, nggak tahu shelter atau warung. Jadi kita taruh aja di sini. Every morning was a faded memory. Sideways, right was up and left was down. When we went to dance, you held me, and all I want is to be raptured by your sound. Look down, the world's in black and white. My fingers pressed to yours so tight. Gonna keep. Jadi di Garung jalur baru ini totalnya ada 4 pos, yang dimulai dari pos 1 di elevasi 1925 sampai nanti puncaknya yang paling tinggi di 3371 mdpl. Jadi total elevation gain yang harus kita daki itu 1446 meter elevasi. Kenapa nggak kita hitung dari base camp? Ya karena tadi dari base camp sampai pos 1 kan kita naik ojek. Nggak fair dong kalau kita hitung. Yang kita hitung yang bener-bener jalan kaki aja. Tapi saya sih sangat menyarankan, bahkan kalau boleh meminjam kata wajib, saya mewajibkan kalian untuk naik ojek dari base camp tadi sampai pos 1. Karena apa? Ya karena jaraknya memang sangat jauh. Udah gitu nanjak pula. Kalau nggak salah jaraknya itu sekitar 2,5 km. Kalau ditempuh saat naik, apalagi kalau sambil gendong carrier ya, saya yakin nggak akan sampai dalam 2 jam. Kenapa saya bisa ngomong kayak gini? Karena nanti nih ya, pas turun, saya tuh iseng coba jalan kaki kira-kira sampai berapa menit. Awalnya saya cukup pede, paling setengah jam juga sampai. Tapi nyatanya 1 jam kita baru sampai. Dan itu posisinya turun loh ya. Apa kabar kalau nanjak? Sementara jika kita naik ojek, itu cuma 5 menitan. Ini serius 5 menit ya. Karena tadi saat naik ojek itu kan saya ngerekord video. Dan itu di roll tanpa cut. Nah, hasil rekamannya itu cuma 5 menit. Jadi 30.000 untuk 5 menit itu menurut saya sangat worth it banget. Another memory. Your voice as clear as it can be. Sing through the wall in front of me. Kita udah jalan di 2 jam 48 menit. Dan sekarang waktu menunjukkan pukul 5 lebih 50 menit. Kita jalan di 4,4 km. Dan elevasi sekarang berapa, Dek? 2950-an lah, udah mau 3000 guys. Ini visibility udah mulai terang. Kita udah nggak pakai alat bantu penerangan lagi.
Apakah kita bakal sampai sebelum jam 7 pagi? Sepertinya. Kalau misalkan sampai sebelum jam 7 pagi itu suatu pencapaian yang luar biasa buat kita. Gaskan. Snowflakes fall on our eyelashes as we tread through the snow. We've struggled through the year much like we do as we go. Heavy as we are, this time of the year lifts our hearts. Ooh. And in the lamplight, everything sparkles and glows. Ooh. It's the hope of the season, it's that time of the year when miracles can happen and our cares disappear like a fresh blanket of snow. We let go of all our fears, we hold on to hope. We cherish moments in our hearts like gifts that we hold. Sedih ya? Kok tahu? Tahu dong. Udah subscribe emangnya? Sudah dong. Paket lengkap. Mantap kali. Iya, Dari mana Mas? dari Pekalongan. Kalongan. Ya. Kabar? Ya. Udah sampai puncak Pak sampai Sejati. Sejati. Iya. Kira-kira dari sini berapa lama? Atas kan ke kawah. Puncak ke kawah berapa? 15 menit sampai enggak? Setengah 15 menit lagi. 15 menitannya. Deket Pak, atas itu. Ngecamp Ngecamp di pos 2. di camp area 2. Mantap. Siap. Saya langsung gas dari base camp. TikTok. TikTok. Mantap. Start jam 3 tadi. Gila. Saya sama jam 2. Saya jam 2 baru alarm, itu belum bangun. Cuma bunyi doang. Masih tanya. Waduh. Ini masuk YouTube, Mas. Masuk dong. Ngambil. Mas, ngambil Mas. And in the lamplight, everything Monggo, Mas. sparkles and glows. Ooh. It's the hope of the season, it's that time of the year when miracles can happen and our cares disappear like a fresh blanket of snow. We let go of all our fears, we hold on to hope. Akhirnya kita tos dulu. Puncak ke kawah. Sekarang kita total trekking di 3 jam 56 menit. Jaraknya 5,39 km. Akhirnya kita sampai puncak ke kawah. Ini belum sampai puncak sejati. Puncak sejatinya mungkin dari sini sekitar 10 menitan. Anggap aja kita udah sampai puncak. Karena ini puncak juga. Jadi total trekking dari pos 1 sampai sini kurang dari 4 jam. Pencapaian yang lumayan. Worth it lah. Kita tektokan. Mau foto dulu sini apa langsung gas ke puncak sejati? Foto sekali 2 kali aja. Oke. The year lifts our hearts. Ooh. And in the lamplight, everything sparkles and glows. Ooh. It's the hope of the season, it's that time
like a fresh blanket of snow. Jadi Gunung Sumbing ini puncakannya ada 3, yaitu Puncak Buntu atau Puncak Kekawah, lalu Puncak Sejati, dan yang terakhir Puncak Rajawali. Tapi yang paling populer atau yang termasuk paling tinggi yaitu Puncak Sejati dan Puncak Rajawali. Kalau ada orang yang naik ke gunung ini tapi belum sampai ke 2 puncak itu, hitungannya mereka belum merasa afdol ya. Nah, dari Puncak Kekawah ke Puncak Sejati itu jaraknya nggak begitu jauh, bisa ditempuh kurang dari 10 menit. Sementara dari Puncak Sejati ke Puncak Rajawali, estimasinya antara 20 hingga 30 menitan. Gunung Sumbing sendiri merupakan sebuah gunung api aktif, dan sampai saat ini aktivitas kawahnya masih mengeluarkan gas vulkanik, yang mana tercatat letusan terakhirnya terjadi pada tahun 1730. Tapi sejak saat itu, sudah tidak ada aktivitas erupsi yang signifikan. Sebagai penyandang gunung tertinggi kedua di Jawa Tengah, gunung ini menjadi salah satu tujuan wajib para pendaki. Sementara untuk jalur pendakian, setidaknya yang jalur resmi dan yang paling populer ada 5, yaitu jalur Garung, Bowongso, Mangli, Banaran, dan Cepit Parakan. Nah, dari 5 itu 3 diantaranya saya sudah pernah daki. Kira-kira teman Bi ada yang tahu jalur mana aja? Boleh sebutkan di kolom komentar ya. Akhirnya setelah keempat kali ke Sumbing baru ke Puncak Sejati. Selama ini langsung bablas ke Puncak Rajawali. Barusan kita sekitar 10 menit dari Puncak Kekawah sampai sini. Terus lagi yang kedua kalinya nanti 1 kali lagi di Puncak Rajawali. Oke, rehat dulu bentar. Tepat di 15 menit kita sampai di Puncak Rajawali. Puncak tertingginya ya? Iya, puncak tertinggi Sumbing. Kayaknya saya jangan bilang gitu deh. Nggak, barusan di bawah ngobrol. Kalau nanti ke Sumbing lagi, males deh summit ke Rajawali. Karena capek, tapi nggak tahu nanti. Kalau pas kesini lagi pasti penasaran. Gimana mood? Ya gimana mood. Jadi sekarang alhamdulillah udah sampai di Puncak Rajawali. Tapi untuk video ini kayaknya kita belum closing.
Karena video ini tuh nyambung sampai nanti Gunung Sumbing dan Gunung Bismo. Jadi nanti endingnya ada di akhir setelah Gunung Bismo. Jadi to be continue, dan nanti kita akan pamitannya di bawah di base camp. Jadi sekarang untuk perjalanan turun nggak akan direkod tapi digantiin sama animasi. Oke, gitu aja. Lagi ketutup. Sampai ketemu di bawah. Waduh teman-teman, kita kejebak hujan. Jadi kita tuh ngambil keputusan yang salah ya. Ada motor lewat. Harusnya barusan turun dari pos 1 tuh ngojek. Cuman karena tadi kita ngelihat yang pas naik itu kan kita ngerekod full, itu ngerekod cuma 5 menit. Lewat lagi motor. Tadi naik cuma 5 menit. Anggapan kita mungkin kalau turun ya bisa paling setengah jam atau 45 menit. Ternyata 1 jam lebih. Jadi tadi kita naik dari pos 1 sampai puncak itu 4 jam. Di puncak kita 4 jam ngonten. Dan turun hampir 4 jam juga. Ya. Kenapa hampir sama? Yaitu karena kita dari pos 1 jalan kaki sampai sini. Dan untuk video ini kayaknya kita bukan closing ya. Ya untuk part 1 kita closing dulu, tapi habis ini kalian lanjut nonton part 2, tapi baru tayang minggu depan. 1 minggu lagi. Nanti minggu depan kita tayang yang Gunung Sindoro, dan minggu depannya lagi tayang Gunung Bismo. Terima kasih buat teman bis semua yang udah nonton video ini. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Bye-bye. Bye dulu. Bye. Kalian punya budget pas-pasan dengan uang 900.000 dan pengen naik Gunung Wonosoboan? Kira-kira dapat gunung apa aja ya? Gunung Sumbing, Gunung Sindoro, dan terakhir Gunung Bismo. Wah, ternyata dengan budget kurang dari 900.000, kita bisa naik 3 gunung sekaligus. Dan itu sudah full logistik, simaksi, ongkos pulang pergi ke Bandung, dan ojek sampai pos 1 di masing-masing gunungnya. Kira-kira rincian fullnya seperti apa? Make sure kalian harus nonton video ini mulai dari part 1 sampai part 3, karena nanti di akhir video di part 3 akan kita spill semua rinciannya.